Gini, ini kita bisa lihat dan kita bisa pelajari ya. Seperti kemarin juga Lesti kan, ketika dia mengalami itu mungkin namanya wanita itu kan kebanyakan lebih mengedepankan emosional. Ketika dia merasa, loh kok gue diginiin sih, nah, emosionalnya mungkin muncul, ya, lalu mungkin ada info masukan, udah laporin, maka dia lapor. Tapi saya yakin karena terakhir dia bilang dia drop, tensinya tuh tinggi ya. Tapi posisinya di mana? Gak akan selalu di Jakarta apa di Surabaya? Udah di sini. Oh, udah Makanya kan mau ketemu saya. Udah di Jakarta. Harusnya. Ferry besok hari Senin ya, tadi hari Senin katanya akan dipanggil Mapolda Jatim. Apakah akan dilakukan? Ya, jadi begini ya, ini kan KDRT ya, delik aduan. Delik aduan itu memang dari dulu kan bisa didamaikan kalau kedua belah pihak sepakat. Ini kan tergantung komunikasi saja dari pihak pengacara terlapor dan pengacara pelapor. Bagaimana sih kedua belah pihak bisa duduk bersama mencarikan satu solusi. Ya sekarang kan polisi juga mau RJ juga. Artinya sebenarnya kasus-kasus seperti ini memang sih namanya dalam keadaan dia psikis atau marah dan lain sebagainya. Memang itu wajar kalau memang saat ini belum terjadi itu. Tapi dalam perjalanan waktu kan mungkin mereka mengingat masa-masa indah atau mungkin dari keluarga yang mendorong untuk dijadikan terdakwa atau dari kuasa hukumnya. Karena kalau kita kuasa hukum mau mendamaikan kedua orang ini, apalagi mereka status masih suami istri, itu suatu berkah juga. Menurut saya itu sesuatu yang mungkin dari paslon dan tim akan memperjuangkan kalau beliau nanti ditunjuk menjadi paslon. Sudah tahu apakah luka itu Ya, kalau itu kita belum bisa menyatakan, kita bukan dokter Pak. Jadi Bukan ranahnya kita. Bukan ranah kita menyampaikan itu. Biarkan nanti visum yang berbicara. Tapi pada prinsipnya ada kekerasan fisik dan juga informasi ada psikis. Nah ini yang harus kita lihat seperti apa kan. Biar fair gitu. Maksudnya gitu. Tapi kan Gini, ini kita bisa lihat dan kita bisa pelajari ya. Seperti kemarin juga Lesti kan, ketika dia mengalami itu mungkin namanya wanita itu kan kebanyakan lebih mengedepankan emosional. Ketika dia merasa, loh kok gue diginiin sih, nah, emosionalnya mungkin muncul, ya, lalu mungkin ada info masukan, udah laporin, maka dia lapor. Tapi saya yakin di hatinya itu bukan berniat untuk membuat Ferry masuk penjara. Artinya saya sangat optimis dan saya juga minta supaya masyarakat juga ya mendoakan lah ya bahwa peristiwa ini bisa selesai dengan baik, bisa selesai dengan damai tanpa harus ada yang masuk penjara. Gitu loh. Kalau pasangan muda kemarin bisa jadi contoh, Rizky dan Lesti bisa menjadikan contoh ya. Kenapa yang Mas Ferry dan Mbak Vena nggak bisa mencontoh? Jadi harapan kami besar tentunya dan minta doanya, dan kami juga memohon, saya sebagai sahabat-sahabat, jangan adalah kompor-kompor manas-manasin untuk maju supaya sidang, supaya orang masuk penjara, jangan. Ya, sama-sama kita akhiri urusan rumah tangga mereka ini tentunya dengan baik seperti kemarin Rizky dan Lesti. Itu harapan kami. Oke? Thank you. Satu, dua. Oke. 1, 2 terus 3 juga ada. Terima kasih. Jadi ini bukan hoax, ini bukti. Jam berapa tuh? Tadi
janjiannya jam 5. Tapi dia nggak tahu ada media ya? Dia nggak tahu ada media. Nah, saya juga nggak tahu kalau ada media tiba-tiba. Saya juga nggak tahu, makanya saya nanya, nyari siapa mbak? Iya nggak? Nyari siapa? Saya juga nggak tahu ada media. Ya, oke. Bang Fran, katanya tadi sempat akhirnya ada komunikasi lagi nih sama Bang Ferry sendiri. Tadi bicarain apa aja Bang? Ya, tadi kan memang hari ini Ferry menghubungi saya untuk minta bantuan terkait dengan persoalan yang sedang dialami di dalam rumah tangganya. Kita tadi janjian jam 5 sore di Senayan City. Namun demikian, saya sudah sampai, saya tanya di mana bro? Dia bilang dia masih ada di dokter karena dia merasa dirinya drop, kesehatannya menurun. Lalu setelah saya hubungi kembali, belum ada jawaban. Sampai tadi akhirnya dia balas, bro sorry saya baru balas karena saya baru keluar dari instalasi gawat darurat ya, IGD. Di rumah sakit berarti ya? Ya, dikasih obat. Tadi saya sempat tidur katanya. Nah sekarang saya udah mau pulang. Terus ya udah saya bilang tadi saya sebagai kawan sudah menyampaikan juga kepada teman-teman media bahwa kita tidak boleh langsung membuat satu opini kayak seolah-olah Ferry ini yang paling bersalah dalam urusan rumah tangga ini. Justru kita nih seharusnya sama-sama mendoakan supaya bisa mereka temukan dengan jalur kekeluargaan atau berdamai sehingga tidak ada satupun orang yang dirugikan gitu. Wah iya makasih ya bro. Aduh benar-benar katanya ini tidak sesuai dengan apa pemberitaan bro. Nantilah besok ya bro, nanti kita ketemu, saya akan jelaskan semua bahwa apa yang saya lakukan dan apa yang terjadi itu tidak seluruhnya sama dengan yang ada di pemberitaan. Tapi kalau bicara sempat menceritakan kronologinya nggak sih? Tadi kronologi singkat sementara yang dia sampaikan bahwa kalaupun ada bekas-bekas luka itu ya, itu bukan karena gua ngegebukin bro katanya. Jadi itu karena Mbak Vena menurut dia ya, menurut Ferry Mbak Vena itu histeris, lalu mencoba memukul diri sendiri. Nah dari situ Ferry nggak tinggal diam, Ferry peluk. Ya, cuma kok jadi beritanya saya meeting gitu loh. Kan beda ya meluk sama meeting. Kalau meeting tuh seolah-olah ada kekerasan di situ. Nah itu sih bro yang bikin gue sedih kok pemberitaannya jadi begitu. Jadi termodifikasi dengan banyak versi dan akhirnya jadi opini publik yang iya seperti itu tadi keluh kesahnya seperti itu. Tapi katanya juga sempat pas masalah ini akhirnya sempat damai juga ya? Iya, tadi saya tanya ada info. Jadi waktu dibawa di Polres Kediri, menurut Mas Ferry didamaikan sama pihak kepolisian karena memang jelas ya anjuran atau saran dari Pak Kapolri sendiri kan untuk kasus-kasus yang berkaitan dengan seperti pencemaran nama baik atau rumah tangga atau keluarga itu diupayakan maksimal untuk bisa restorasi justice atau bisa temukan kekeluargaan dan diselesaikan secara kekeluargaan baik-baik. Nah, waktu di Polres Kediri menurut Mas Ferry itu sudah dilakukan oleh pihak kepolisiannya. Sehingga Mas Ferry langsung nyamperin Mbak Vena dan bersimpuh menyatakan maafkan saya ya. Terus Mbak Vena juga katanya sudah memaafkan. Nah entah bagaimana nggak berapa lama kok tiba-tiba jadi berubah. Inilah yang sangat membuat Ferry ini merasa terpukul. Loh kan gua sama istri gua sudah baik-baik aja di Polres Kediri. Loh kok sekarang sampai jadi heboh ya. Banyak penggiringan opini publik itu yang dia membuat dia drop gitu loh. Kok jadi begini ya gitu. Akan berbeda ketika memang apa yang diberitakan memang dia lakukan. Pasti dia bilang ya sudahlah saya hadapi kan gitu. Itu sih tadi keluh kesahnya dia begitu. Berarti secara nggak langsung Mbak Vena sendiri setelah damai dan akhirnya melaporkan berarti ada yang bahasanya kayak ngompor-ngompor gitu. Ya saya nggak tahu ya itu dari pihak mana ya. Tadi Mas Ferry juga nggak bilang atau menuduh pihak mana-mana, tapi
Kondisinya seperti itu. Jadi pada saat saran daripada polisi di Polres tersebut untuk, udah Mas Ferry kan kalian juga saling menyayangi, saling cinta, udahlah minta maaf kalau hilaf. Mas Ferry sudah lakukan itu. Dan menurut Mas Ferry, Mbak Vena juga sudah mengiyakan. Berarti sudah ada kata damai sebelumnya. Sebelum ada laporan. Belum ada laporan. Akan berbeda ketika sudah ada laporan baru minta maaf. Tapi ini ternyata saya baru ketahui tadi barusan melalui pertelepon Mas Ferry bilang sudah ada perdamaian dan saya sudah minta maaf sebelum adanya laporan. Artinya kan itikat dan niat baik atau kesadaran Mas Ferry pada saat sebelum dilaporin sudah ada. Itu penting, itu poin penting ya. Oke. Berarti di sini sendiri Mas Ferry juga nggak terlalu detail ya untuk ceritanya Mas? Belum, karena dia tadi bilang, bro sorry gue masih agak di bawah pengaruh obat, masih ngantuk, dia bilang. Besok ya kita ngobrol. Oke bro. Saya tadi kasih semangat aja bahwa segala sesuatu itu bisa diselesaikan. Toh kan saling menyayangi, saling mencintai, kan nggak mungkin orang bisa nikah kalau nggak sayang, nggak cinta kan gitu. Ya intinya lah gitu lah orang. Tapi Mas, dari keterangannya Jawa Barat dan beberapa keterangan Bang Ferry sendiri mungkin menjadi poin penting juga untuk Bang Sunan adanya akhirnya Bang Ferry Sunan menjadi kuasa hukum untuk maju ke persidangan. Kalau saya justru tidak berharap saya menjadi kuasa hukum. Kenapa? Kalau menjadi kuasa hukum artinya kasus ini prosesnya lanjut. Saya berharap dengan himbauan saya ya ke Mbak Vena mungkin ke Mas Ferry sama-sama berpikir secara dewasa. Wow iya ya bahwa ini persoalan rumah tangga. Kita bicarakan, kalaupun nggak ada titik temu, ada solusinya. Yaitu apa? Melangkah maju untuk mengajukan gugatan cerai. Tidak perlu ada yang masuk penjara lah, intinya gitu. Orang saling menyayangi masa ujung-ujungnya masuk penjara. Itu aja sih. Berarti tidak harus ada yang internal penjara gitu. Iya, saya nggak berharap jadi kuasa hukum. Karena kalau saya jadi kuasa hukum artinya ini kasusnya jalan. Ya, Iya. oke. Makasih Mas. Sorry.